Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas alternatif penyelesaian sengketa, di mana alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu konsep cara memberikan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan jalur mediasi, di mana jalur mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa dengan jalur perundingan dibantu dengan pihak ketiga yang disebut mediator. Saya Azahra Dita Pratiwi, NIM 19011100204. Saya di sini adalah sebagai mediator dalam kasus penyelesaian sengketa alternatif Wan Prestasi, dan selamat menyaksikan. Mediasi kali ini, izinkan saya untuk membacakan duduk perkara yang disengketakan. Ibu Vera adalah sebagai penggugat dan pengusaha jaket grosir, sedangkan Bapak Dimas sebagai tergugat dan seorang pengusaha pengecer jaket toko jaket Mubarak. Ibu Vera sudah berteman lama dengan Ibu Sintia, di mana Ibu Sintia adalah produsen jaket terbesar di Yogyakarta. Sejak tahun 2018, Ibu Vera telah memonopoli jaket buatan Ibu Sintia, dan sejak 3 tahun yang lalu, Ibu Vera telah menyalurkan jaket kepada Bapak Dimas. Berkat tayangan iklan di stasiun televisi menjadikan toko Bapak Dimas, yaitu toko jaket Mubarak, menjadi terkenal. Selama itu pihak Bapak Dimas tidak pernah telat melakukan pembayaran kepada Ibu Vera, akan tetapi sejak 3 bulan yang lalu karena sebab yang tidak jelas, pihak Bapak Dimas tidak menunaikan tagihan pembayaran kepada Ibu Vera. Bapak Dimas selalu menghindar dan sangat sulit dihubungi. Padahal Ibu Vera sudah beberapa kali mendatangi rumah Bapak Dimas dan mendesak agar segera menunaikan pembayaran. Akan tetapi Ibu Vera tidak mendapatkan respon yang memuaskan. Oleh karena itu, Ibu Vera
dengan dibantu kuasa hukumnya, Ibu Dinda mengajukan gugatan kepada Bapak Dimas untuk membayar tagihan sebesar 2 miliar rupiah, di mana Bapak Dimas diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu Bapak Alim. Pengadilan yang menerima perkara ini mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, dan para pihak telah sepakat menunjuk saya, Azahra Dita Pratiwi SH, sebagai mediator. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pagi, Bu. Baik, sebelum saya memulai sesi mediasi kali ini, mohon diperkenankan untuk memperkenalkan diri. Saya Azahra Dita Pratiwi. Bapak dan Ibu bisa memanggil saya Zahra. Kemudian saya perkenankan Bapak dan Ibu memperkenalkan diri. Masing-masing dimulai dari Ibu. Silahkan Ibu. Ya, saya Vera sebagai penggugat dalam kasus ini. Saya Dinda selaku kuasa hukum Ibu Vera.
Saya Dimas sebagai tergugat. Saya Alim selaku kuasa hukum dari Bapak Dimas. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator, dan seperti sidang pertama, kedua belah pihak telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai mediasi, di mana mediasi adalah penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk mencari titik temu penyelesaian masalah dengan bantuan mediator, dan fungsi saya di sini adalah sebagai pihak yang netral yang akan membantu memfasilitasi negosiasi atau pembicaraan antara Bapak dan Ibu. Pertama, saya akan memberikan kesempatan para pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian, di mana ketika salah satu pihak saya berikan kesempatan untuk berbicara, maka saya mohon pihak lain agar mendengarkan dan tidak menyela pembicaraan ataupun menyerang satu sama lain. Kedua, setelah itu saya akan mencoba mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraan selanjutnya. Setelah itu, kita masuk dalam tahap negosiasi. Kelima, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Yang keenam, selama proses mediasi berlangsung, ada kemungkinan saya akan meminta waktu pertemuan terpisah atau disebut sebagai kaukus. Pada saat saya membicarakan dengan salah satu pihak, saya akan meminta pihak lain untuk menunggu di luar. Begitu juga sebaliknya. Dan informasi yang saya dapatkan dari pihak manapun akan saya jaga kerahasiaannya. Ketujuh, selama menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan dan juga saya bersikap netral, di mana saya tidak memihak salah satu pihak. Baiklah, apakah Bapak dan Ibu sekalian setuju dengan tata tertib tersebut? Setuju, Bu. Setuju. Baiklah, mediasi pagi hari ini bisa kita mulai. Bagaimana kalau kita awali dengan memberi kesempatan kepada Ibu Vera untuk memberikan keterangannya? Apakah Bapak Dimas setuju? Silakan Bu, tapi nanti saya juga dapat giliran ya Bu. Iya Pak, setelah kita mendengarkan keterangan dari Ibu Vera, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Dimas untuk berbicara. Silakan Ibu Vera. Begini, Bu. Saya ini kan seorang pengusaha penjual jaket grosir. Dan sebentar, Bu, biar saya saja yang menjelaskan. Begini, Bu, saya di sini selaku kuasa hukum dari Ibu Vera. Klien saya ini adalah seorang pengusaha penjual jaket, dan klien saya sudah menyalurkan jaket kualitas premium kepada Bapak Dimas. Pihak Bapak Dimas memang tidak pernah menjadi keterlambatan pembayaran kepada Bu Vera. Akan tetapi sejak 7 bulan yang lalu, pihak Bapak Dimas tidak melakukan kewajiban tagihan pembayaran kepada klien kami. Walaupun pembayaran tersebut sudah jatuh tempo, pihak kami sudah menghubungi Bapak Dimas, tapi tidak ada respon, dan seperti ini tidak ada etikat baik untuk membayar tagihan. Untuk itu, klien kami memutuskan untuk menggugat Bapak Dimas. Tindakan kami sudah cukup tepat kan, Bu? Baik Bu, klien Ibu merasa kecewa dengan kejadian ini, dan klien Ibu menginginkan untuk pembayaran tagihan jaket itu segera dilakukan. Dan klien Ibu mengharapkan agar komunikasi antara klien Ibu dengan pihak Bapak Dimas untuk diperbaiki. Benar demikian, Bu? Benar, Bu. Baik, apakah penjelasan dari Ibu sudah cukup atau ada teman lagi dari Ibu Vera? Saya mau menambahi sedikit, Bu.
Jadi jaket yang dimaksud itu adalah jaket premium karena dibuat dengan desain spesial dan bahan yang premium sehingga di pasaran sangat dicari dan diminati oleh konsumen. Baiklah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Vera dan kuasa hukumnya Ibu Dinda, jadi sebelum perkara ini terjadi, Ibu Vera menganggap Bapak Dimas adalah sebagai pelanggan prioritas. Bukan seperti itu, Ibu Vera? Iya, Bu, benar. Jadi apa Ibu Vera harapkan dari penyelesaian masalah ini? Jadi seperti itu klien kami sebutkan dalam surat gugatan kami bahwa kami menggugat Bapak Dimas untuk segera membayar tagihan dari klien kami sebesar 2 miliar rupiah, Bu. Baiklah, setelah mendengar keterangan dari pihak Ibu Vera, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Dimas ataupun Bapak Alim untuk menceritakan hal-hal yang perlu kita ketahui di sini. Silahkan, Pak. Baik Bu, selama ini pihak kami menyadari dengan adanya keterlambatan pembayaran kepada pihak Ibu Vera. Namun selama tahun ini pun kami tidak pernah melakukan penunggakan pembayaran karena jaket tersebut sudah sangat dikenal masyarakat dan laku di pasaran. Maka dari itu klien kami sangat kaget mengapa pihak Ibu Vera menggugat klien kami. Untuk itu klien kami akan menggugat balik Ibu Vera karena dengan adanya gugatan ini nama baik klien kami sangat tercemar. Oh, jadi klien Bapak ini merasa bahwa usaha klien Bapak ini tidak dihargai dan menurut Bapak penting untuk menjaga nama baik klien Bapak. Kemudian klien Bapak menginginkan perbaikan komunikasi dengan pihak Ibu Vera dan Bapak berharap kedua belah pihak saling menjaga hubungan baik. Benar begitu, Pak? Benar Bu. Apakah ada tambahan dari Bapak Dimas? Tidak, Bu. Yang jelas saya sangat kaget dan kecewa dengan adanya gugatan dari Bu Vera. Karena ini bisa berpengaruh buruk pada pandangan konsumen dan kolega saya, Bu. Saya mendengarkan keterangan dari pihak Ibu Vera maupun Bapak Dimas. Sebelumnya saya melihat pada pihak Ibu Vera dan Bapak Dimas dapat kesepahaman awal, yakni yang pertama bahwa Bu Vera maupun Bapak Dimas sama-sama menginginkan agar komunikasi dan hubungan antara Bapak Dimas dan Ibu Vera terjalin dengan baik dan tidak ada kesalahpahaman. Lalu yang kedua, Ibu sama-sama menginginkan agar masalah ini cepat selesai dan jika dimungkinkan diselesaikan melalui mediasi. Benar begitu, Bu? Iya, Bu, benar. Bagaimana Bapak Dimas? Ya, seperti itu, Bu. Baiklah, selanjutnya seperti yang Bapak dan Ibu ungkapkan bahwa sebelumnya Bu Vera menganggap Bapak Dimas adalah pelanggan prioritas Ibu dan sebaliknya Bapak Dimas menganggap bahwa kerjasama yang sangat penting untuk kelangsungan usaha Bapak Dimas. Kalau saya boleh bertanya, bagaimana pendapat Ibu Vera mengenai kelanjutan usaha kerjasama bisnis dengan Bapak Dimas ini di kemudian hari? Iya, Bu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kerjasama bisnis saya dengan Bapak Dimas, di mana di situ terjalin cukup baik, Bu. Tapi saya sangat kecewa dengan adanya keterlambatan pembayaran tersebut. Baik, jadi dari pihak Ibu Vera menginginkan untuk keterlambatan pembayaran untuk segera diselesaikan. Namun saya ingin bertanya, jika masalah pembayaran terselesaikan, apakah Ibu dapat mempertimbangkan lanjutan hubungan kerjasama bisnis dengan pihak Bapak Dimas di kemudian hari? Iya, Bu, saya bisa mempertimbangkan hal tersebut. Oke, mengenai penjelasan dari Bu Vera tadi, apakah pihak dari Bapak Dimas ada tanggapan? Iya, Bu. Sebenarnya saya tidak merusak hubungan kerjasama dengan Ibu Vera. Tapi Bu Vera yang tidak mensuplai jaket kepada saya, Bu. Dari penjelasan kedua belah pihak, saya menyimpulkan bila masalah pembayaran dapat diselesaikan dengan baik, maka kedua belah pihak sama-sama menginginkan untuk melanjutkan hubungan bisnis
di yang masa depan yang akan datang. Benar begitu? Iya Bu, benar. Benar Bu. Baiklah, dengan begitu saya melihat adanya itikat baik dari kedua belah pihak untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya izinkan saya untuk merumuskan permasalahan ini. Dari ketiga permasalahan tersebut, poin mana yang Bapak Ibu mau bahas terlebih dahulu? Bagaimana Ibu Vera? Ya, jelas klien kami ingin dibayar secepatnya Bu. Jadi tidak perlu membahas kelanjutan bisnis terlebih dahulu sebelum utang terselesaikan. Baik Bu. Bagaimana menurut pihak dari Bapak Dimas? Terus terang saja Bu, mengenai masalah pembayaran itu akan beda jika ada kelanjutan bisnis Bu. Bagaimana Bu Vera? Apakah dari pihak Ibu ada pertimbangan lain? Baik Bu, saya setuju bila membahas kelanjutan hubungan bisnis terlebih dahulu. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, untuk membahas mengenai kelanjutan hubungan bisnis terlebih dahulu, bagaimana kalau agenda kedua membahas mengenai nama baik dan selanjutnya baru mengenai pembayaran? Apakah Bapak dan Ibu setuju? Iya Bu, saya setuju. Saya juga setuju. Setelah kedua belah pihak sepakat, terlebih dahulu membahas bagaimana kelanjutan hubungan bisnis kedua belah pihak. Di kemudian hari, maka selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan permasalahan ini. Jadi pada saat mengeluarkan usulan permasalahan, jangan ragu jika usulan itu masih belum matang, dan jika ada salah satu pihak mengemukakan pendapatnya, mohon agar pihak yang lain dapat mendengarkannya sampai selesai dan tidak memberikan komentar-komentar yang tidak baik. Saya yakin seiring munculnya ide dan usulan yang banyak, maka kita dapat melanjutkan perbaikan-perbaikan sehingga usulan tersebut dapat sesuai dengan kondisi yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Selanjutnya saya berikan kesempatan, siapa kira-kira yang terlebih dahulu mengemukakan usulannya? Baiklah, setelah saya lihat pembicaraan kita sudah melangkah jauh ke arah yang positif. Selanjutnya bagaimana kalau kita bahas permasalahan yang pertama terkait kelanjutan hubungan bisnis kedua belah pihak di kemudian hari. Apakah Bapak dan Ibu sekalian memiliki usulan tentang penyelesaian permasalahan tersebut? Bu, sebenarnya saya ingin tetap menjalin hubungan bisnis dengan Bapak Dimas, tetapi saya tidak mau kejadian semacam ini terjadi kembali. Sehingga saya tidak memiliki kepastian pembayaran dari Bapak Dimas. Jika ada kepastian pembayaran, maka saya akan melanjutkan hubungan bisnis ini. Pasti akan saya bayar Bu Vera. Kalau selama ini saya melakukan pembayaran tepat pada waktunya, adanya keterlambatan ini bukan karena kemauan saya juga. Adanya keterlambatan ini karena adanya wabah virus corona yang menyerang, sehingga pemasukan usaha yang merosot, dan ada satu hal lain yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Mohon Ibu mengerti sedikit dong. Apakah Bapak Dimas memiliki usulan untuk diberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Vera jika hubungan ini dapat dilanjutkan? Ya, mungkin saya bisa memberikan jaminan kepada Bu Vera. Oh, berarti Bapak Dimas ini sanggup memberikan jaminan kepada Ibu Vera? Jaminan berupa apa ya Bu? Yang jelas Bu. Saya rasa apabila hubungan bisnis dapat dilanjutkan, maka klien saya akan memikirkan bagaimana caranya pembayaran kepada Bu Vera. Apakah dengan jaminan atau apa gitu loh. Namun saya sendiri tidak bisa memastikan sekarang. Oleh karena itu, kalau supli barang dapat ditingkatkan menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, maka klien saya pun dapat memenuhi orderan dari pelanggannya. Sehingga klien saya pun dapat memenuhi pembayaran terhadap Bu Vera. Bagaimana kalau kita membuat perjanjian tertulis yang
memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, berapa jumlah yang harus dibayar, tenggang waktu yang dibutuhkan, serta jaminan. Saya rasa itu sudah cukup untuk menjamin, Ibu. Iya, saya setuju sekali, Bu. Kalau kita bahas terlebih dahulu mengenai apa saja yang harus dituangkan dalam perjanjian tersebut, bukankah begitu, Bu? Ya, betul. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya simpulkan bahwa kedua belah pihak sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari. Namun, Bapak dan Ibu masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, dan juga mengenai bentuk jaminan yang sesuai untuk itu. Bagaimana kalau pembahasan mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara kedua belah pihak kita tunda terlebih dahulu? Bagaimana kalau kita melanjutkan pembahasan untuk permasalahan nomor 2, yaitu mengenai menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak? Apakah Bapak Dimas memiliki usulan terkait masalah ini? Ya, jelas untuk selanjutnya seharusnya Ibu Vera tidak mengambil tindakan yang gegabah semacam itu. Karena saya yakin masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dan saya yakin saya dapat melunasi utang-utang saya. Dan saya berjanji saya tidak akan menjelek-jelekan Bu Vera di depan umum. Baik, saya melihat Bapak Dimas ini cukup beritikat baik dan menjaga reputasi masing-masing. Selanjutnya, bagaimana tanggapan dari Bu Vera? Silakan, Bu. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal ini terjadi, Bu. Tapi saya sangat emosi karena Bapak Dimas ini tidak bisa menanggapi tagihan saya. Karena hubungan saya terjalin dengan baik, maka saya akan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Dan saya berjanji masalah ini jangan sampai terdengar oleh publik. Baik, dari penjelasan kedua belah pihak, saya melihat bahwa sama-sama sepakat untuk sama-sama menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Bapak dan Ibu, sekarang bagaimana kalau kita beranjak ke permasalahan yang ketiga, yaitu cara bagaimana menunaikan pembayaran utang. Dari pihak Bapak Dimas, apakah ada usulan? Begini, Bu, mengenai pembayaran, klien saya pasti akan membayarnya. Namun untuk saat ini belum bisa memenuhi pembayaran itu karena ada permasalahan di perusahaan. Jadi saya mohon kepada Ibu Vera harus sabar sedikit, karena klien saya meminta waktu sekitar 6 bulan. Bisa kah, Bu? Bapak mempermainkan saya, mana mungkin saya harus menunggu selama 6 bulan. Pokoknya saya mau dibayarkan sekarang. Bu, masa Ibu gak percaya sama saya? Ibu gak mau mengerti sama sekali keadaan saya. Pak, kenapa Bapak bisa membayar iklan dengan mahal, tetapi Bapak tidak bisa membayarkan produk saya? Kan aneh. Kalau begitu kita lanjut saja ke proses pengadilan. Seharusnya Anda berterima kasih kepada saya yang telah berhasil memasarkan jaket itu dan nge-branding jaket itu hingga seramai sekarang. Malah Ibu menggugat saya, dasar gak tahu diri kamu. Sabar. Ibu tidak usah emosi. Saya menyadari pasti ada kekecewaan yang terjadi pada kedua belah pihak. Namun pembicaraan kita ini sudah sangat positif dan sangat konstruktif. Untuk itu saya rasa saat ini adalah saat yang tepat untuk pertemuan terpisah. Mungkin saya bisa memulai pertemuan terpisah ini mulai dari tergugat terlebih dahulu. Loh, apa yang perlu Ibu bicarakan dengan tergugat sampai kita tidak boleh tahu? Maksud pertemuan terpisah ini adalah agar mediator memahami harapan usulan dari masing-masing pihak secara lebih mendalam. Setelah saya melakukan pertemuan terpisah dengan pihak tergugat, saya akan melakukan pertemuan serupa dengan pihak dari penggugat. Wah, bisa-bisa apa yang dibicarakan nanti bisa bocor nih. Jangan khawatir, Pak.
apa-apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan terpisah ini tidak akan sampai kepada pihak yang lainnya. Kalaupun ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada pihak yang satunya, maka saya akan meminta pihak-pihak yang akan menyampaikannya sendiri. Jadi apakah Bapak dan Ibu setuju kalau kita adakan pertemuan terpisah atau kaupus? Saya tidak keberatan, Bu. Klien saya juga tidak keberatan, Bu. Baiklah, jika demikian saya akan bertemu dengan Bapak Dimas dan Bapak Alim untuk mendengarkan lebih mendalam apa yang menjadi alasan dan penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran. Apakah Bapak Dimas dan Ibu Vera tidak keberatan? Tidak masalah, Bu. Kalau begitu kami akan menunggu di luar. Baik, silahkan. Langsung keluar. Udah. Setelah pertemuan sebelumnya, di mana Bapak Dimas dan Ibu Vera yang telah mencapai beberapa kesepakatan, seperti misalnya adanya kesepakatan mengenai adanya untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Kemudian adanya kesepakatan untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Selanjutnya, kalau boleh saya bertanya, menurut Bapak Dimas, apakah wajar jika meminta Ibu Vera untuk menunggu selama 6 bulan untuk masalah pembayaran utang? Bapak, dan menurut Bapak, apa alasan Ibu Vera tidak dapat menunggu lebih lama lagi? Ya, saya tidak tahu, Bu. Kira-kira menurut Bu Sarah gimana? Menurut saya, apakah karena pihak dari Bapak belum bisa memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Vera dan hal tersebut menimbulkan persepsi bahwa Bapak belum bisa menunaikan kewajiban pembayaran utang tersebut. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana? Sebenarnya jadi tidak boleh berpikir seperti itu, Bu. Karena pasti saya akan bayar utang tersebut. Jika Bapak berada pada posisi Bu Vera dan apa yang Bapak rasakan, apakah Bapak akan meningkatkan volume bisnis sementara masih ada rasa tidak percaya? Jadi menurut Bapak Dimas, apa yang bisa Bapak lakukan? Apakah Ibu Vera yakin bahwa Bapak akan membayar? Apakah Bapak memiliki usulan alternatif agar hubungan bisnis Bapak dengan Ibu Vera agar tetap terjalin? Sebelumnya saya akan buka kartu. Apakah saya bisa yakin apa yang telah kita bicarakan ini tidak akan keluar dari ruangan ini? Tenang saja, Pak. Sebagai mediator, tentu saja saya akan menjaga kerahasiaan Bapak dan klien Bapak. Oke, kalau begitu. Begini, Bu. Walaupun klien saya adalah pengusaha jaket yang terbilang masih kecil, tapi usaha beliau sudah sangat terkenal karena sudah dimasukkan di berbagai iklan di TV. Makanya, beliau harus jaga image benar-benar dan jangan sampai rusak hanya karena perkara ini. Saya dan klien saya juga mohon sama Ibu. Jangan sampai Ibu membicarakan hal ini kepada siapapun ya, Bu. Baik, Pak. Saya jamin informasi ini tidak akan keluar. Kendala yang dihadapi oleh klien saya saat ini adalah cash flow di perusahaan beliau. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk membayar iklan TV di TV komersial dibutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga menyebabkan kondisi keuangan klien saya memahami sedikit kekurangan. Namun sebenarnya pada saat klien saya menerima suplai dari pihak Ibu Vera, klien saya pun menerima pesanan dari berbagai pihak sampai 6 bulan ke depan. Oleh karena itu saya yakin, Pak, jika pihak dari Ibu Vera bersedia meningkatkan skala bisnisnya 2 kali lipat dari sebelumnya, maka klien saya bisa meningkatkan skala penjualan jaket, sehingga klien saya dapat memenuhi pembayaran dan tagihan kepada Ibu Vera. Oh begitu. Sebelumnya kalau boleh saya berikan saran, menurut saya Bapak ini bisa lebih terbuka dengan pihak Ibu Vera karena mungkin saja setelah mendengar penjelasan dari Bapak, pihak Ibu Vera akan lebih mengerti mengenai kesulitan-kesulitan yang Bapak alami dan memberikan keringanan kepada Bapak selanjutnya mengenai masalah cash flow. Apakah ini masalah yang akan berlanjut dan apakah Bapak yakin dapat mengatasi masalah ini bila mendapat dukungan dari Ibu Vera? Iya, tentu, Bu. Tapi tentunya dari pihak Ibu Vera juga mengharapkan sesuatu penyelesaian yang konkret. Apakah dari Bapak sudah memikirkan mengenai cara penyelesaiannya? Ya, meskipun saya sedang mengalami masa kesulitan cash flow, namun kondisi toko saya itu masih cukup baik, Bu. Dan saya yakin bisa melunasi utang saya kepada Ibu Vera. Namun saya masih minta
tenggang waktu beberapa bulan lagi, sehingga saya bisa melunasi hutang saya kepada Ibu Vera. Pasti Bu Vera akan bertanya mengapa beliau harus menunggu beberapa bulan lagi. Jadi kalau boleh saya bertanya, apa yang akan Bapak Dimas lakukan selama Ibu Vera menunggu? Coba Bapak bayangkan, bagaimana jika Ibu Vera tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis dengan Bapak? Wah, itu parah sekali, Bu. Toko saya bisa tutup. Kalau Bu Vera tidak mensuplai jaket kepada saya tidak bisa menjual jaket lagi, Bu. Karena yang dicari orang-orang dari toko saya adalah jaket dari Bu Vera. Ya, mungkin saya bisa meningkatkan tawaran saya kepada Bu Vera dengan cara mencicil utang saya selama 3 bulan itu, mulai dari bulan ketiga, Bu. Ya kalau gitu, kalau Bapak Dimas sanggup membayar utang itu kepada Ibu Vera secara mencicil dimulai dari bulan ketiga setelah bulan ini, begitu Pak? Benar, Bu. Kira-kira untuk melunasi utang tersebut, Bapak membutuhkan waktu berapa lama? Saya akan mulai mencicil mulai bulan ketiga dan bulan keempat masing-masing senilai 600 juta rupiah. Dan kemudian bulan kelima dan keenam masing-masing 400 juta rupiah. Jadi bulan ketujuh utang saya sudah lunas, Bu. Baiklah, setelah saya mendengar penjelasan dari Bapak, saya mengambil kesimpulan bahwa Bapak ini sanggup membayar utang kepada Ibu Vera secara mencicil dimulai dari bulan ketiga setelah bulan ini. Ya, benar, Bu. Mungkin apakah bisa menyampaikan kepada Bu Vera? Seperti yang saya jelaskan di awal pertemuan bahwa saya tidak dapat memberikan kepada Ibu Vera mengenai apa yang kita bicarakan di pertemuan ini. Jadi sebaiknya Bapak dapat menyampaikan secara langsung kepada pihak dari Ibu Vera. Baik, kalau begitu, Bu. Nanti akan saya sampaikan sendiri kepada Bu Vera. Kalau begitu, selanjutnya saya akan mendengarkan keterangan dari Ibu Vera. Silakan duduk Ibu sekalian. Terima kasih, Bu. Baik, setelah pertemuan sebelumnya antara Ibu Vera dan Bapak Dimas telah mencapai beberapa kesepakatan seperti adanya keinginan melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari dan kemudian adanya kesepakatan untuk saling menjaga nama baik masing-masing. Kira-kira jikalau saya boleh bertanya, Ibu berada dalam posisi Bapak Dimas, bagaimana ini Ibu rasakan? Wah, saya pasti akan malu sekali, Bu. Apalagi sampai masalah utang saya diketahui oleh orang lain. Baiklah, untuk itu apakah Ibu memiliki usulan atas penyelesaian masalah ini? Ya, saya sebenarnya memiliki keinginan yang sudah jelas, Bu, bahwa saya menginginkan utang Bapak Dimas segera dilunasi. Tapi karena adanya beberapa hal yang tidak bisa saya ungkapkan, maka kalau saya ungkapkan di sini, apakah Ibu akan membocorkannya kepada Bapak Dimas? Saya berjanji, Bu, karena sebagai mediator saya berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan apa yang akan kita bicarakan di dalam forum ini. Silahkan Ibu bercerita. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi, Bu, bahwa saya mengambil jaket dari Ibu Cynthia dan saya adalah satu-satunya pembeli dan kemudian menyalurkannya kepada Bapak Dimas. Untuk itu, karena adanya keterlambatan pembayaran dari Bapak Dimas, maka secara otomatis saya juga tidak bisa menunaikan pembayaran saya kepada Ibu Cynthia. Dan akibatnya saya mendapatkan tenor dari debt collector yang demikian akan saya kirim kepada Ibu Cynthia. Selanjutnya saya memutuskan untuk menggugat Bapak Dimas dan Ibu Cynthia juga tidak melanjutkan mensuplai jaket body kepada saya. Oleh karena itu saya tidak bisa menunggu, Bu. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya memberikan saran, menurut saya sebaiknya Ibu lebih terbuka kepada Bapak Dimas, karena mungkin setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Vera ini, Bapak Dimas akan mengerti mengenai kesulitan Ibu dan segera menunaikan pembayarannya. Selanjutnya, bagaimana seandainya jika Bapak Dimas melakukan pembayaran utangnya kepada pihak dari Ibu Vera ini, tetapi tidak sekaligus, mungkin dengan mencicil, apakah Ibu dapat menerimanya? Mungkin saya butuh bicara terlebih dahulu kepada Ibu Cynthia, tapi mungkin saya juga bisa nego dengan Ibu Cynthia untuk membayarkan setengahnya terlebih dahulu, dan selanjutnya bisa dicicil dalam 2 bulan, Bu.
Baiklah, jadi Ibu menerima pembayaran ini secara mencicil. Iya, benar Bu. Apakah Ibu telah memiliki usulan terkait jangka waktu cicilan yang bisa Ibu terima? Mungkin mekanisme seperti ini Bu. Pembayaran pertama dimulai bulan depan dengan jumlah pembayaran 1 miliar rupiah. Sisanya dibayarkan secara mencicil dengan jangka waktu 2 bulan masing-masing membayar 500 juta rupiah. Bagaimana kalau dalam pertemuan bersama nanti Ibu Vera menyampaikan sendiri kepada Bapak Dimas mengenai mekanisme pembayaran utang ini? Bagaimana Ibu? Baik Bu. Baiklah, setelah saya melakukan pertemuan terpisah antara pihak dari Bapak Dimas dan pihak dari Bu Vera, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk melakukan usulannya. Bagaimana kalau kita mulai dari Bu Vera untuk terlebih dahulu memberikan usulannya? Bagaimana, apakah Bapak Dimas setuju? Ya, silakan Bu. Ya, seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya Bu, bahwa saya menginginkan kepastian mengenai utang dari Bapak Dimas sejumlah 2 miliar. Dan jika Bapak Dimas berkeinginan untuk meningkatkan skala bisnis, maka otomatis jumlah yang dibayarkan akan semakin besar. Dan saya tidak ingin kejadian seperti ini terulang kembali Bu. Ya, apakah masih ada penjelasan lain, Bu? Cukup dari saya Bu. Kalau begitu, saya beri kesempatan kepada Bapak Dimas untuk mengungkapkan penyelesaian masalah ini. Baiklah Bu. Seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, bahwa toko jaket saya itu memasangkan besar-besaran di stasiun TV. Namun biaya untuk marketing itu perusahaan itu cukup besar, sehingga inilah yang menjadi penyebab utama yang menjadikan saya tidak bisa membayar utang saya kepada Ibu Vera. Namun berkat iklan tersebut, toko jaket saya terkenal dan jaket tersebut pun ikut terkenal, bahkan sampai saat ini digemari di berbagai lapisan. Dan saya yakin kalau bisnis saya dilanjutkan, maka kondisi keuangan saya akan membaik dan bisa dipastikan saya akan membayar hutang kepada Ibu Vera. Ya, berarti Bapak merasa yakin bahwa keadaan keuangan perusahaan Bapak ini akan segera membaik? Iya Bu. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara Bapak Dimas ini melunasi utang sebesar 2 miliar tersebut kepada saya? Karena yang saya butuhkan sekarang ini Bapak membayarkan utang kepada saya 1 miliar rupiah terlebih dahulu Bu. Bagaimana Pak? Apakah Bapak Dimas ini ada usulan atas tanggapan dari Ibu Vera? Seperti yang sudah saya utarakan dalam pertemuan terpisah tadi dengan Bu Sarah, bahwa kondisi saya sedang mengalami kondisi yang cash flow, sehingga saya tidak bisa membayar kewajiban saya. Namun kalau Ibu Vera menyetujui kalau saya membayar dengan cara mencicil, mungkin cicilan pertama bisa dimulai dari bulan ketiga dan keempat masing-masing sebesar 600 juta rupiah. Kemudian di bulan selanjutnya masing-masing sebesar 400 juta rupiah di bulan kelima dan keenam. Tampaknya dari pihak Bapak Dimas ini telah memiliki usulan yang cukup konkret. Bagaimana Ibu Vera? Apakah Ibu memiliki usulan atas tanggapan dari Bapak Dimas tersebut? Wah, klien kami ini sangat tergolong pengusaha yang masih kecil Bu. Bagi beliau uang sejumlah 2 miliar itu merupakan jumlah yang cukup besar. Sebenarnya klien kami tidak keberatan dengan mekanisme pembayaran dengan cara mencicil. Namun klien kami keberatan jika pembayaran dilakukan pada bulan ketiga. Jadi bagaimana kalau cicilan dilakukan pada bulan pertama sebesar 1 miliar dan cicilan selanjutnya sebesar 500 juta di bulan keempat dan kelima. Klien kami pun menginginkan adanya jaminan pembayaran, yaitu berupa jaminan pribadi. Benar begitu Bu Vera? Iya Bu, benar, itu yang saya inginkan. Baiklah, masing-masing pihak telah mengutarakan usulannya dan ini semakin dekat mencapai titik temu. Pertama, adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Kemudian yang kedua, adanya saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Dan yang ketiga, adanya kesepakatan untuk pelunasan kewajiban pembayaran utang secara mencicil. Namun masih ada masalah yang perlu dibahas lebih lanjut, yaitu mengenai tanggapan waktu cicilan dan bentuk jaminan. Bagaimana Bapak dan Ibu, apakah negosiasi ini mengenai hal ini bisa kita lanjutkan? Wah, mengenai pembayaran 2 miliar itu Bu, saya masih perlu diskusi sama istri saya terlebih dahulu, karena saya belum bisa membayarnya Bu.
Bagaimana Ibu Vera? Apakah Ibu dapat menerima usulan dari Bapak Dimas untuk menunda pertemuan ini? Ya, kalau Bapak Dimas butuh waktu, ya saya setuju saja, Bu. Baiklah, bagaimana kalau pertemuan ini kita lanjutkan 2 hari lagi? Baik, kalau begitu saya setuju, Bu. Baik, kalau begitu sebelum saya tutup pertemuan kali ini, saya perlu mengingatkan kembali kepada apa-apa saja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pertama, mengenai keinginan untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan skala bisnis di kemudian hari. Bapak dari Ibu Vera maupun Bapak Dimas telah menyetujuinya. Dan kedua belah pihak setuju untuk menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Ketiga, kedua belah pihak setuju untuk tagihan yang tertunggak dapat dibayar secara cicilan. Selanjutnya, pada pertemuan 2 hari lagi, kita melanjutkan pembahasan mengenai besarnya cicilan dan jangka waktu pembayaran atas tagihan sejumlah 2 miliar dalam bentuk jaminan. Setuju? Setuju, Bu. Atas kehadiran Ibu dan Bapak Dimas, sampai jumpa bertemu di pertemuan mediasi selanjutnya. Terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memulai mediasi pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Bahwa walaupun pertemuan mediasi 2 hari yang lalu belum tercapai kesepakatan, namun ini adalah hal yang biasa dalam proses mediasi. Pembicaraan kita pada saat ini adalah pembicaraan yang sangat positif dan konstruktif. Jadi perkenankanlah saya untuk mengkonfirmasikan kembali beberapa hal yang sudah kita sepakati pada pertemuan yang lalu. Pertama, keinginan untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan skala bisnis di kemudian hari, baik dari pihak Ibu Vera maupun dari pihak Bapak Dimas. Dan kedua, telah saling setuju untuk menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Lalu yang ketiga, bahwa kedua belah pihak setuju bahwa tagihan yang tertunggak dapat dibayarkan secara mencicil. Selanjutnya, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas mengenai besar cicilnya dan jangka waktu pembayaran atas tagihan sejumlah 2 miliar rupiah serta bentuk jaminan yang akan diberikan kepada Bapak Dimas kepada Ibu Vera. Benar begitu, Bu Vera? Iya, benar, Bu. Benar, Bu. Baiklah, kalau begitu pada pertemuan sebelumnya kita telah memiliki 2 usulan. Yang pertama adalah usulan dari Bapak Dimas, yaitu cicilan dimulai pada bulan ketiga dan besaran untuk cicilan bulan ketiga dan keempat adalah sebesar 600 juta. Dan di bulan kelima dan keenam pembayaran masing-masing sebesar 400 juta rupiah. Sehingga pada bulan keenam setelah bulan ini utang Bapak Dimas lunas. Kemudian usulan kedua dari pihak dari Ibu Vera yaitu cicilan dimulai bulan depan dengan jumlah pembayaran 1 miliar dan besar cicilan kedua dan ketiga masing-masing 500 juta rupiah. Dan ditambah dengan jaminan berupa jaminan pribadi. Bagaimana Bapak dan Ibu Vera, apakah dari 2 usulan ini ada tawaran atau usulan lain? Atau ada satu usulan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak? Ya, baiklah, setelah saya pertimbangkan bagaimana kalau cicilan dimulai bulan depan dengan jumlah pembayaran 500 juta rupiah masing-masing setiap bulannya, dan saya jaminkan sertifikat rumah milik saya kepada Ibu Vera sampai utang saya lunas. Bu, saya minta izin untuk menelpon sebentar, Bu. Iya, silahkan. Halo, Bu Cynthia. Saya sedang mengobrol dengan Bapak Dimas mengenai kesepakatan pembayaran dari pihak Bapak Dimas. Ia meminta pembayaran dicicil sebesar 500 juta rupiah per bulannya. Bagaimana, Bu? Oh, iya, baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih waktunya, Bu. Walaupun kesepakatan ini tidak sesuai dengan harapan semua pihak, akan tetapi kedua belah pihak telah berkompromi. Untuk itu, mungkin Bapak Dimas dan dari Ibu Vera dapat mempertimbangkan dengan adanya masa depan yang lebih baik jika hubungan bisnis ini dilanjutkan. Bagaimana Ibu Vera? Apakah penawaran dari Bapak Dimas dapat diterima? Iya, Bu. Kalau begitu, saya setuju saja, Bu.
Oke, jadi Ibu Vera dan Bapak Dimas ini telah sepakat mengenai pembayaran cicilan Bapak Dimas, yaitu dimulai bulan depan dengan jumlah cicilan sebesar 500 juta setiap bulannya, sehingga pada bulan keempat cicilan tersebut akan lunas dan Bapak Dimas memberikan jaminan berupa sertifikat rumah Bapak Dimas. Benar begitu, Pak? Iya, benar Bu. Baiklah, pada pertemuan mediasi kali ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu pertama mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Ibu Vera dan Bapak Dimas. Kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkannya dengan hubungan bisnis tersebut. Kedua, terkait nama baik dan reputasi kedua belah pihak sepakat untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Yang ketiga, mengenai tagihan pembayaran disepakati untuk dibayar secara mencicil dimulai bulan depan, yaitu bulan Februari 2021 sebesar 500 juta rupiah setiap bulannya, sehingga pada bulan keempat bulan Mei 2021 utang Bapak Dimas telah lunas dan ditambah jaminan sertifikat rumah milik Bapak Dimas. Benar begitu, Bu? Ya, saya juga setuju Bu. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya di mana kesepakatan perdamaian tersebut kedua belah pihak harus menambah klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian ini dibukukan dalam putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Bu Mediator, sebelumnya saya ingin bertanya apa perbedaan dari kedua klausul tersebut? Apabila gugatan ini dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu pihak ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali karena tidak dapat dieksekusi langsung. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan bahwa kesepakatan perdamaian dibukukan ke dalam putusan majelis hakim menjadi akte perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial. Hakim menjadi akte perdamaian punya kekuatan eksekutorial ini, maka apabila salah satu pihak ingkar janji atau manifestasi, maka dapat dieksekusi langsung melalui pengadilan negeri setempat yang mengajukan gugatannya. Begitu, karena dalam kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Bapak Dimas, maka menurut saya kesepakatan ini harus dibekukan dan dalam putusan majelis hakim. Bagaimana Bapak Dimas, setuju? Ya, saya setuju Bu. Bagaimana Bu Vera? Iya Bu, saya setuju. Selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan kepada majelis hakim, dan untuk hari sidang pembicaraan putusan berhubungan dengan panitera pengganti.
mediasi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.